Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Setiawardani, NIM 40014180772. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum uji darah. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui komponen dari darah. Untuk alat bahan yang akan saya gunakan, yang pertama ada minyak goreng, air, pewarna makanan, gelas, dan tutup gelas. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, masukkan air ke dalam gelas, lalu minyak goreng, selanjutnya kita beri sedikit pewarna makanan, lalu kita kocok. Pada analogi yang sudah dilakukan, lapisan paling atas kita analogikan sebagai plasma darah. Plasma darah sendiri berwarna kekuningan dan menempati paling atas. Warna kekuningan ini berasal dari albumin. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah karena lebih dari separuh darah mengandung plasma darah. Hampir 90% bagian dari plasma darah adalah air. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Fungsi lainnya yaitu untuk menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Plasma darah terdiri atas air dan protein darah, 4% albumin, 2,7% globulin, 0,3% fibrinogen. Cairan yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut dengan serum darah. Kemudian pada lapisan tengah terdapat warna putih. Ini terjadi akibat adanya gelembung-gelembung yang kita analogikan sebagai sel darah putih dan keping darah. Sel darah putih tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Ukuran sel darah putih lebih besar daripada sel darah merah. Sel darah putih memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sel darah putih memiliki fungsi utama sebagai respon imun, mengenali dan mematikan kuman penyakit. Selanjutnya, untuk keping-keping darah atau trombosit merupakan fragmen-fragmen besar yang disebut dengan megakorosit. Jadi keping-keping darah bukan merupakan satu sel yang utuh. Selain sel darah merah, keping-keping darah tidak memiliki inti sel dan masa hidupnya pun pendek, yaitu sekitar 10-12 hari. Keping-keping darah berperan dalam proses penghentian pendarahan. Penghentian pendarahan adalah proses yang kompleks. Selanjutnya, lapisan paling bawah adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit tidak memiliki inti sel dan berbentuk bikonkav sehingga memiliki luas permukaan yang besar. Pria rata-rata memiliki eritrosit kurang lebih 5 juta per milimeter darahnya, sedangkan wanita memiliki eritrosit kurang lebih 3,5 juta. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu sebuah molekul kompleks dari protein dan molekul besi. Setiap molekul hemoglobin dapat berikatan dengan 4 molekul oksigen. Oksigen diperoleh ketika sel darah melewati kapiler-kapiler alveolus, lalu hemoglobin kurang reaktif terhadap molekul karbon dioksida. Oleh karena itu, karbon dioksida yang diperoleh dari sel lebih banyak larut dalam plasma darah. Sekian praktikum darah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.